Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta kajian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan kita sudah menjelaskan sedikit tentang tauhid ar-rububiyah. Dan sekali lagi, pembagian tauhid ini ya bukanlah perkara yang bertentangan dengan pokok atau prinsip-prinsip agama, karena pembagian tauhid menjadi ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat itu hanya untuk mempermudah kita di dalam memahami tauhid itu sendiri. Sama seperti cabang ilmu yang lain, misalnya ilmu nahwu, ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, seperti para ulama membagi hukum, ada hukum haram, hukum mubah, makruh, dan sebagainya, yang mana itu semua tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pembagian yang rinci seperti itu. Tapi kemudian para ulama membuat itu semua, membagi, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan sebagainya, dalam rangka untuk mempermudah kita mempelajari ilmu-ilmu itu. Nah, kita ulang sedikit. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fi umurin salasa, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang tiga hal, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Dalilnya adalah ala lahul khalqu wal amru, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan dan kepemilikan dan pengaturan. Hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Dan tauhid ini diimani, diyakini oleh kaum musyrikin zaman dahulu, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan sebagainya. Di antara tokoh-tokoh musyrikin, mereka meyakini tauhid rububiyah. Sehingga tidak heran kalau kita baca buku-buku sejarah, banyak perkataan mereka yang mengatakan wallahi, demi Allah, dan sebagainya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka belum dikatakan sebagai seorang muslim, atau mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang akan kita baca penjelasannya pada hari ini. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Nah, ini yang tidak dimiliki atau tidak mau dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu mereka menyembah selain Allah. Mereka mengambil berhala-berhala untuk disembah. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah agar berhala itu, agar perantara itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Tetapi mereka mengambil sesembahan selain Allah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk kesyirikan. Adapun kalau orang menyembah sesuatu selain Allah, dia nyembah kuburan, atau dia nyembah berhala, atau dia nyembah apapun selain Allah, dia meyakini bahwa
yang disembah itu mendatangkan rezeki, yang mendatangkan ini semua bukan Allah, bukan sebagai perantara, bukan juga sebagai perantara, maka itu dia setelah terjatuh kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu, ya. Contohnya orang datang ke kuburan, dia minta-minta ke kuburan, dia meyakini kuburan itu yang akan memudahkan rezekinya, bukan Allah, ya. Nah, ini kesyirikan yang sangat parah, ya. Dan na'udzubillah min dzalik, yang sangat kita sayangkan juga banyak di antara orang-orang yang mengaku Islam tapi terjatuh di dalam kesyirikan yang semacam ini, kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Nah, jadi tauhid al-uluhiyah ifradullah azza wajal bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, bi alla takuna 'abdan li ghairillah, ya, yaitu jangan engkau menjadi hamba selain Allah. Kita jangan jadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah, jangan menjadi hamba taghut, jangan menjadi hamba berhala, jangan menjadi hamba syaitan, hamba kuburan, hamba duit dan sebagainya. La ta'budu malikan wala malakan wala nabiyyan wala waliyan wala syaikhan wala umman wala aban. Yaitu jangan engkau menyembah malaikat, jangan menyembah nabi, jangan menyembah wali, jangan menyembah syekh, guru, jangan menyembah ibu, jangan menyembah bapak. Nah, itu jangan menyembah, maksudnya jangan beribadah kepada malaikat. Tujuan ibadah untuk malaikat, untuk nabi, itu semua bentuk-bentuk kesyirikan, ya, kepada jin, kepada syaitan, kepada kuburan, kepada apa saja yang disembah selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan tauhid uluhiyah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ya. Wa la ta'budu illallah wahdahu, tidaklah engkau beribadah kecuali kepada Allah semata. Tidaklah engkau beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Apa itu ibadah? Ya. Jadi kita harus tahu definisi ibadah. Jangan kita mengira bahwa ibadah itu adalah salat saja, puasa saja atau apa. Ya, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhai. Apa saja yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhai itu merupakan ibadah. Min aqwalin wa af'al, dari ucapan atau perbuatan al-zahirah wal batinah, baik yang tampak maupun yang ada di dalam hati. Semua itu intinya kalau dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu sudah dikatakan sebagai ibadah, sehingga tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Nah, itu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini Allah cintai, Allah ridhai? Itu semua dengan mempelajari ilmu agama, ya, karena sudah terdapat dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fatufridullaha azza wa jalla wahdahu bita'alluhi wa ta'budi, maka engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam peribadatan, di dalam penyembahan dan peribadatan. Oleh hadza yusamma tauhidul uluhiyah, maka oleh karena itu tauhid yang kedua ini, ya, dinamakan dengan tauhid uluhiyah, ya, tauhid peribadatan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Atau tauhid uluhiyah artinya tauhid penyembahan, ya. Wa yusamma tauhidul ibadah, ya, dan nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, tauhid ibadat, peribadatan. Kalau tauhid uluhiyah tauhid penyembahan, kalau tauhid al-ibadah tauhid peribadatan, ya.
fa fi i'tibari idhafatihi ila Allah huwa tauhidul uluhiyah. Nah, kalau ditinjau penyandaran tauhid ini kepada Allah, maka dinamakan dengan tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan. Wa bi'tibari idhafatihi ila al-'abid huwa tauhidu ibadah. Dan jika ditinjau dari penyandaran kata tauhid ini kepada seorang hamba, orang yang menyembah, maka dia dikatakan tauhidul ibadah, tauhid peribadatan. Wal ibadatu mabniyatun ala amrayni 'azimain. Dan ibadah itu terbangun di atas dua perkara yang sangat agung, huma al-mahabbatu wat ta'zimu, yaitu kecintaan dan pengagungan. Jadi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan benar ibadahnya itu kecuali kalau dibangun di atas dua dasar. Ya, mahabbah, dia melakukan ibadah itu karena dia mencintai Allah, wa ta'zim, dan karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seseorang melakukan ibadah kepada selain Allah, berarti dia sudah syirik di sini. Dia sudah mencintai sesembahan selain Allah, dan dia juga sudah mengagungkan kepada selain Allah, sehingga dia mau menghinakan diri, mau sujud di hadapan berhala dan sebagainya. Yang mana kedua hal ini, al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan, hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-natij anhuma, yang menghasilkan dari keduanya ini at-ta'zim mahabbah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, sesungguhnya mereka terdahulu berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka menyeru kepada kami, berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaba wa rahaba, dalam keadaan harap-harap cemas, dalam keadaan harap-harap cemas, mengharapkan pahala dari sisi Allah dan mengkhawatirkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabil mahabbati takunu raghbah, maka dengan kecintaan kepada Allah dia timbul semangat, dia timbul raghbah, keinginan yang kuat untuk beribadah. Wa bit ta'zim takunu rahbah wal khauf, dan dengan pengagungan dia kepada Allah, maka timbul rasa takut, rasa khawatir di dalamnya, apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga dia terlepas dari sifat sombong. Ya, orang yang tidak memiliki dua sifat ini, al-mahabbah wa ta'zim, maka dia melakukan amalan itu dengan malas-malasan. Ya, orang yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi oleh kecintaan dan pengagungan, ya konsekuensinya apa? Dia akan melakukan ibadah dengan malas-malasan, ya. Kemudian dia akan sombong. Kalaupun dia melakukan ibadah itu, dia akan sombong, dia akan sangat pede. Dia mengira bahwa Allah pasti akan menerima ibadahnya tersebut. Nah, ini bertentangan dengan sifat orang-orang saleh, ya, orang para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan menyembah Allah dalam keadaan harap-harap cemas. Ya, harap kecintaan mereka, kemudian ta'zim, kemudian cemas karena mereka khawatir, ya, akan ditolaknya amalan yang telah mereka lakukan, karena mereka menganggap masih banyak yang kurang dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, walihadza kanatil ibadatu awamiru wa nawahi, maka oleh karena itu ibadah itu cuma berporos pada dua hal saja. Ibadah itu cuma ada dua macam, ya. Kalau tadi pondasi ibadah itu dua, ya, mahabbah, ta'zim. Kalau sekarang ibadah itu cuma berputar-putar pada dua hal saja, yaitu perintah dan larangan. Ibadah itu cuma perintah dan larangan. Awamir mabniyatun ala raghbah wa talabul wusul ilal amir. Ya, perintah-perintah itu dibangun atas dasar raghbah. Ya, raghbah, kecintaan, kemauan, wa talabul wusul ila al-amir, dan mengharapkan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahi mabniyatan ala ta'zim, sedangkan larangan-larangan itu dibangun atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
warahbah min hadzal azim, ya, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi kecintaan itu dengan sifat kecintaan seseorang kepada Allah, maka dia akan mudah untuk melakukan ibadah, perintah-perintah Allah, dan dengan sifat pengagungan yang ada di dalam dirinya kepada Allah, dia mengagungkan Allah, maka dia akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahabbah wa ta'zim itu harus selalu ada di dalam diri seorang muslim. Fa idza ahbabta Allah azza wa jalla, maka jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, raghabta fi ma indah, engkau akan berharap apa yang ada di sisinya, wa raghibta fil wusuli ilaih, dan engkau akan berharap untuk bisa sampai kepadanya, wa talabta at-tariqal musila ilaih, dan engkau akan menempuh jalan yang akan menyampaikan engkau kepadanya, wa qumta bi ta'atihi 'alal wajhil akmal, dan engkau akan melakukan ibadah, akan melakukan ketaatan sesempurna-sempurnanya, ya. Wa idza 'azamtahu, dan jika engkau mengagungkan Allah, konsekuensinya apa? Khifta minhu, engkau akan takut kepada Allah. Kullama hamamta bi ma'siyah, ya, setiap kali engkau ingin melakukan maksiat, istash'arta 'azamatal khaliq azza wajal, engkau akan merasakan keagungan pencipta azza wajal, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang engkau lakukan, maka dengan itu fanafarta, engkau pun akan berlari, engkau pun akan menjauhi dari kemaksiatan itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, ya, dan sungguh istri raja telah ingin kepadanya, kepada Yusuf, dan juga Yusuf demikian pula, laula an ra'a burhana rabbi, ya, jikalau sekiranya mereka berdua tidak jikalau sekiranya Yusuf tidak melihat bukti dari Allah SWT, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami memalingkan darinya, dari Yusuf, kejelekan dan perbuatan keji. Fahadhihi min ni'matillahi alaik, nah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Idza hamamta bi ma'siyah, jika engkau ingin melakukan kemaksiatan, wajadtallaha amamak, maka engkau mendapati Allah ada di hadapanmu, engkau takut kepada Allah. Fahabta wa khifta wa taba'atta 'anil maksiyah, maka engkau akan takut kepada Allah, engkau akan segan dan sebagainya, wa taba'atta, dan engkau akan menjauhi dari kemaksiatan. Li'annaka ta'budallaha raghbatan wa rahbah, karena engkau beribadah kepada Allah dengan raghbah wa rahbah, dengan harap dan rasa cemas. Fama makna ibadah, ya, apa makna ibadah? Al-ibadah tutlaq ala amrain, ala al-fi'lil wal maf'ul. Ibadah itu dimutlakkan kepada dua perkara, yaitu pekerjaan dan apa yang dilakukan. Tutlaq ala al-fi'lil ladzi huwa ta'abbud, ya, dimutlakkan kepada pekerjaan yang dimaksud adalah ibadah, peribadatan. Fayuqal abadar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'buda, ya, contohnya adalah seorang laki-laki, ya, beribadah kepada Rabbnya, ibadatan wa ta'buda. Nah, ini udah masuk perkara yang ini, ya, agak rinci lagi ini. Nah, Masya Allah, panjang sekali. Baik, atau kita cukupkan sampai di sini karena nggak mungkin kita baca semuanya, ini panjang sekali. Ya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, tauhid al asma was sifat, tauhid asma was sifat. Nam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.